Terkhusus balik lagi kepada pembahasan Ustadz Riyad Bajri. Ini adalah kesontoloyoan teman-teman, yang dimana dia diakui sebagai salah satu ustadz panutan di manhaj salaf, tapi dia malah seperti itu. Seandainya tidak di video, atau kalau perlu dihapus, minta dihapus di mana dia merokok itu, ya tidak akan seperti ini. Karena tidak dihapus dan tersebar jadi bahan perbincangan orang-orang, teman-teman. Kan miris kalau begitu. Jadi saya tidak punya banyak komentar. Silahkan kalau kalian punya pendapat bagaimana dengan Ustadz Riyad Bajri, begini begitu, ya silahkan. Kalau saya pribadi ya, itulah manusia, punya kekurangan. Dan kelebihannya apa? Saya tidak paham kelebihan Ustadz Riyad Bajri ini apa ya teman-teman. Tapi dia ustadz. Tetapi ketika dia merendahkan Dr. Zakir Naik, oh selesai. Selesai buat saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Saya adalah seorang perokok. Jadi video ini tidak bermaksud untuk membuka aib seseorang. Karena yang dilakukan Riyad Bajri yang tertangkap oleh temannya sendiri itu sedang mengkonsumsi pohon terlarang. Menurut mereka itu buat kami begitu ya, para perokok itu bukan aib. Nah, ada yang mau saya tekankan dulu. Bahwa manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Jadi antara ilmu dan mengamalkan ilmu itu dua perkara yang berbeda. Kita bisa mengatakan bahwa sesuatu ini haram, tapi kita masih melaksanakannya. Kita juga bisa mengatakan bahwa sesuatu ini sunnah atau wajib, tapi kita tidak melakukannya begitu. Nah itu kan termasuk maasi, termasuk maksiat. Dan pada kadar tertentu, selama dia itu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang itu memiliki ini. Dan memang seharusnya tidak diumbar begitu, baik oleh diri pribadi atau orang lain. Ini adalah musibah. Bagi siapa? Bukan bagi NU. Ini musibah besar sekali untuk teman-teman kita di Wahabi, di yang mereka katakan Salafi. Ternyata ada Salafi yang merokok. Nah ini harus diteliti ya. Jangan-jangan Riyad Bajri itu sudah memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis mengenai sunnahnya merokok dan sunnahnya mancing di atas kapal, di tengah laut, pakai celana pendek. Mungkin itu sudah ada sunnahnya. Sebagaimana si Subhan Bawazir sudah punya geng motor sunnah. Ya, kalau si Khalid Basalamah sudah punya Ferrari sunnah di Abu Dhabi. Tapi katanya bukan punya dia begitu. Ini adalah sebuah fenomena yang unik. Di mana mereka itu selalu membid'ah-bid'ahkan perbuatan. Tapi apabila perkara itu dilaksanakan oleh kelompok mereka sendiri, ini tidak menjadi sesuatu perkara yang haram. Yang dekat-dekat kemarin kan maknya Reza Syafiq Basalamah itu ya, kalau tidak salah tuh. Itu kan meninggal. Kemudian ngadain acara makan-makan sambil ketawa-ketawa. Nah, jadi kalau makan-makan sambil ketawa-ketawa itu mah sunnah. Tapi kalau makan-makan tapi sebelumnya baca Yasin, itu mah bid'ah. Ini pola pikir yang sangat membagongkan. Cuman ada yang mau saya buka di sini, yaitu Harry Pras. Jadi Harry Pras itu dia mengomentari Riyad Bajri ini dari perspektif dia. Dia bawa-bawa pendapatnya Riyad Bajri yang tidak suka dengan Zakir Naik. Nah, si Harry Pras ini dia katakan, dia bilang, kalau untuk saya Ustadz merokok kemudian tidak suka sama Zakir Naik, untuk saya selesai. Jadi dia melihat bahwa Riyad Bajri ini bukan ustadz yang layak untuk diikuti, bukan karena keilmuannya, tetapi karena dia merokok dan karena dia tidak suka sama Zakir Naik. Ini yang menarik. Kenapa ini menarik? Karena pola pikirnya si Harry Pras itu adalah pola pikir Khawarij murni. Khawarij itu dikatakan Khawarij karena mereka keluar dari Sawadul A'zam, dari mayoritas umat Islam. Yang mana ini pertama kali keluar di masanya Rasulullah SAW bahkan. Tatkala Rasulullah SAW sedang membagikan ghanimah, yang mana ghanimahnya itu dipandang tidak adil oleh sekelompok pemuda ini, padahal mayoritas sahabat diam, mereka mengatakan kenapa engkau tidak adil kepada Rasulullah itu. Sampai Rasulullah itu terhentak dan beliau mengatakan, kalau bukan saya yang adil lalu siapa? Nah, ini orang ini beberapa kali ya, orang yang pola pikir seperti ini hampir ditebas kepalanya oleh Sidna Umar. Beberapa kali itu.
Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang karena ada nubuat nanti Sidna Ali yang akan menyelesaikan. Itu Khawarij. Khawarij ini mereka keluar dari mayoritas untuk membuat kelompok yang menurut mereka ideal. Jadi mereka satu ideologi dalam keidealan. Yang mana luar biasanya mereka berkumpul bukan karena ada idealisme yang benar, tetapi karena mereka masing-masingnya merasa benar. Tetapi karena setelah diobrolkan nyambung, akhirnya mereka ngobrol jadi kelompok. Dan ini lucunya Khawarij. Di tengah-tengah Khawarij pun ada Khawarij lagi. Jadi kalau mereka melihat bahwa pemimpin mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka pun keluar dari Khawarij lagi. Ini persis seperti yang dilakukan oleh si Harry Pras. Dia itu ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak mau, karena ilmunya itu ya sontoloyo. Kemudian dia itu akhirnya menjadi Wahabi, kelompok minoritas dalam sejarah umat Islam. Kalaupun nanti jadi mayoritas gak jadi masalah, secara umat keseluruhan dia tetap minoritas. Nanti kita itu obrolkan sendiri. Dia keluar menjadi minoritas, dari minoritas itu dia mencatin ustadz-ustadz yang dia gak suka dari kelompok dia sendiri. Ini Khawarij. Makanya tidak berlebihan apabila dikatakan Wahabi Salafi itu adalah neo Khawarij. Nah, saya simpati dengan nasibnya Riyad Bajrain ini, kasihan. Karena karirnya itu kan di keustadan. Itu kalau sudah di kelompoknya sudah ada aib seperti itu, tamat sudah karirnya itu. Apakah saya bahagia? Oh, secara keilmuan nggak ngaruh. Ya, kenapa? Karena Riyad Bajrain ini, kalaupun dia sampai nggak ada, orang-orang yang lainnya tetap ada. Dan ini bukan terbukti dalam masalah salahnya akidah, tetapi ini dalam kelakuan. Yang mana buat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, itu mah tidak menjadi perkara yang harus ditahdir, karena itu perkara yang mukhtalafun fihi. Cuman untuk sebagai seorang yang terjun di bidang omon-omon, yang terjun di bidang ngomong, ini kasihan, ini karirnya sudah hampir bisa dipastikan tamat. Kalau karirnya sudah tamat dalam usia seperti itu, mau ngapain saya itu nggak kebayang. Nah makanya ini ajakan dari saya kepada Riyad Bajrain, yuk engkau kan penikmat pohon terlarang tuh, mending gabung yuk sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman kalau gabung sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, gabung sama NU, kamu belum bisa jadi ustadz. Karena harus belajar dulu dari nahwu, begitu. Harus belajar dulu dari jurumiyah, dari alatnya, sampai ke balaghahnya, sampai ke tafsirnya, sampai ke perbandingan fikihnya, itu harus belajar dulu dengan dalam. Ya mungkin kasih waktu, kalau misalkan kamu sekarangnya umur sekitar mungkin 40-an, ya nanti kamu umur 60 lah baru bisa dakwah gitu ya. Yuk kesini aja ke NU, pintu kita itu selalu terbuka. Ada satu hal lagi yang menarik, apa? Si perekamnya ini juga menarik. Punya teman kok kayak gitu. Ya, itu udah tahu akan menghancurkan karir teman kamu, itu teman macam apa. Dan ini adalah bukti pertemanan di kelompok mereka. Bukti pertemanan di kelompok mereka itu. Nggak ngerti. Mereka itu berteman itu apa sih yang menghubungkan mereka menjadi satu komunitas, yang menghubungkan mereka menjadi satu kelompok yang disebut teman. Karena kalau saya punya teman-teman itu nggak ada yang kayak gitu. Ya, ini dalam pengertian apa? Dalam pengertian teman kita itu ya teman kita. Kalau misalkan kamu mau cari ya, saya itu misalkan pakai celana pendek, apa nggak ada fotonya? Ada fotonya, tapi nggak pernah ada teman yang nyebarin tuh. Ya, ada yang nama kita waktu masih muda gitu ya. Renang misalkan kalau di Garut itu kan ada Darajat, ada Cipanas begitu. Ya kita renang-renang begitu, biasa. Itu kalau misalkan udah jadi public figure kemudian disebarin, wah ya bisa kacau beliau itu. Itu kan yang tahu teman-teman dekat kita begitu. Ini jadi hati-hati ya. Pelajarannya untuk kita, jangan terlalu keras di dalam perkara yang mukhtalafun fihi, karena kadang-kadang perkara itu mukhtalaf karena memang susah dihindari. Kadang-kadang seperti itu. Ya, dalam kasus ini bukan. Dalam kasus ini rokok itu apabila dia diharamkan, maka yang diharamkan adalah ilatnya. Apa ilatnya? Merusak kesehatan.
Sedangkan gula itu lebih bahaya daripada rokok. Kalau kamu itu mengharamkan rokok, maka gula pun harus diharamkan. Nah ini hati-hati. Berbicara di dalam perkara yang mukhtalafun fih, kalau mau berbicara frontal kayak Wahabi, ini bid'ah, ini haram, ini nggak boleh, cukup dalam hal-hal yang qat'iyat saja. Tidak perlu keras di dalam perkara-perkara yang zonni atau yang halnya furu. Karena tatkala kamu ngotot, dibuktikan saja itu ada khilaf, kamu sudah malu begitu. Dalam perkara-perkara yang mukhtalafun fih. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan Riyad Bajred mudah-mudahan dia itu bisa belajar ya. Mending tinggalkan saja komunitasnya itu komunitas-komunitas trash, komunitas yang ya begitulah keadaannya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.